Nah, makanya untuk menuju masyarakat modern ke depan, kota modern ke depan, hal-hal begini mestinya masyarakat punya kesadaran untuk bisa diatasi. Betul kan? Benar-benar. Nah, itu yang saya lihat. Makanya pembicaraan mengenai sebenarnya ada perdanya itu. Ada perdanya, Bang ya? Ada perda mengenai RTBL. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, kan, RTBL itu. Sebenarnya di situ detail sudah dibicarakan ya, berapa jarak antara bangunan dengan jalan ya. Tapi itu tadi sebenarnya kalau kita lihat ruko-ruko itu ada halamannya. Betul kan? Nah, tapi dia bikin lagi bangunan semi permanen ya kan, sampai ke pinggir jalan ini. Coba lihat. Tapi hal-hal seperti ini coba kalau Pol PP turun kan mau rame itu. Bisa selalu salah. Salah semua itu. Tapi ya begitulah. Hiruk kota ya. Kota itu wilayah yang hiruk pikuk. Ya kan, penuh dengan problem sosial. Tapi yang akan kita ceritakan adalah problem infrastrukturnya dulu. Nah, yang ketiga, kota ini harus indah ya, karena ini etalase. Yeah. Syarat keindahan itu apa? Selain hal-hal yang kita bicarakan tadi, ya mesti ada ruang terbuka hijau, ada taman, ada alun-alun sebagai tempat warga bercengkrama. Kan? Syukurlah sekarang sudah ada alun-alun, walaupun alun-alun yang dipaksakan, kan begitu. Iya. Yeah. Kalau pikiran saya dulu, ini jangan jadi stadion. Masa stadion di tengah kota tanpa? Wah iya, benar. Ini lapangan sepak bola ini bukan lalu dihapus tidak jadi lapangan, tetap dia jadi lapangan sepak bola, tapi dibuka jadi taman sekaligus. Ya orang bebas aja main bola di situ, anak-anak ya kan. Dibuat stadion baru. Coba di mana sekarang anak-anak main bola? Nggak ada, Bang. Nggak punya. Main futsal bayar, Bang. Main futsal bayar, ya kan? Iya. Saya sedih nengok anak-anak main bola di atas kuburan itu di. Waduh. Coba arah gereja saya pernah maupun bola plastik kan. Iya, anak-anak kehilangan tempat bermain. Karena pemerintah tidak menyediakan tempat untuk tempat terbuka untuk bermain. Iya. Anak-anak itu penting. Kesian, tidak seperti zaman abang dulu ya, banyak lapangan. Kalau saya orang kampung, kalau di kampung bebas aja main. Bebas, banyak lapangan. Nah, sekarang kan sudah mulai dibuat itu gor yang di sana Pembengis. Kita harapkan stadion pun bisa diarahkan ke sana. Stadion yang ada dalam kota ini buka, jangan dijadikan stadion, jadikan fungsi sebagai lapangan bola terbuka. Untuk anak-anak bermain. Anak-anak bisa main di sini. Iya. Untuk tidak hanya para atlet dan para pejabat yang bisa main di situ. Iya. Kalau sekarang kan para atlet dan para pejabat-pejabat yang bisa main di situ. Era. Dan bukan dulu pernah saya bilang itu, banyak yang protes. Katanya bisa-bisanya mau menghapus lapangan bola yang legendaris sebagai warisan para leluhur. Iya, saya kan tidak bicara supaya lapangan bola itu ditutup. Iya, benar. Lapangan bola itu tetap saja jadi lapangan bola, tapi dibuka untuk masyarakat supaya menjadi bagian daripada ruang terbuka publik. Untuk maraton, untuk anak-anak main bola kecil-kecilan, ya kan. Orang atau para remaja bisa bebas tenang-tenang bola separuh lapangan kayak gitu, Pak. Iya, kalau pemerintah daerah membangun spot yang seperti bola kaki, lapangan stadion terbaru, nanti meluas, masyarakat mengikut kan kalau ada stadion baru. Stadion baru dibuat oleh masyarakat. Ya memang butuh kos. Oh ya, besar juga anggarannya. Kos memang. Tapi ya itu harus dipikirkan ke depan. Karena kenyataannya kota ini tidak punya ruang terbuka itu tadi. Kalau dulu mungkin masih banyak lah luas. Sekarang kan hampir tidak ada. Ya tidak ada lah. Kalau dalam kota ini ya tidak ada ruang yang sangat luas untuk bisa dijadikan tempat bermain. Memang seyogianya para politisi seperti abang, pejabat, pemerintah, mereka ini kan punya imajinasi masa depan seperti abang tadi kan, agar terbangunnya inovasi. Selama ini kan mohon maaf, kenapa tidak ada inovasi? Mungkin tidak berpikir ke arah sana, Bang ya.
khususnya kepala dinas, mohon maaf ya, dengan segala hormat, bukan mengkritik, tapi maksud saya tadi itu ketika kepala PU, Perkim tentang gorong-gorong dan parit tadi sudah mereka berpikir di 10 tahun yang lalu, mungkin indah sudah wajah Kaltim kali ini, Bang. Terkadang begini yang saya lihat dan saya rasakan, karena saya dulu sebelum ke provinsi kan bagian daripada pemerintah di daerah Tanjung Barat ini. Pembangunan yang ada itu adalah pembangunan yang menjadi selera saat itu, gitu. Tidak apa yang menjadi kebutuhan saat itu. Seleranya begini ya buat, walaupun belum tentu itu menjadi kebutuhan masyarakat. Benar. Jadi kadang-kadang belum tentu itu yang menjadi prioritas, tapi itulah yang dibangun duluan, sehingga ya banyak sekali menyisakan masalah di masa yang akan datang. Karena yang harusnya dikerjakan dulu ini lompat ke ini, ya mungkin dalam hal sekarang mau tak mau harus sama-sama digunakan. Coba berapa banyak yang mubazir? Coba tentang apa aja itu, Bang? Pembangunan kita. Pembangunan kita yang mubazir itu banyak sekali loh. Apa aja itu, Bang? Itu Taman Ancol misalnya. Iya. Mubazir. Wah, berapa miliar anggarannya? Berapa miliar anggarannya? Mubazir. Satu, maintenance-nya tidak jelas. Yang kedua, status lahannya tidak jelas. Mubazir. Dulu saya udah ngomong, itu jangan dibangun. Mubazir, tapi dibangun juga. Mana lagi yang mubazir coba? Tuh, rumah sakit yang ada di Terjun Jaya itu. Iya. Bangunan sebesar itu. Wow, iya Bang. Saya tidak menyalahkan pemerintah pada hari itu, tapi kan sayang mubazir itu. Kalau menurut Abang itu tuh yang lebih tepat dijadikan apa tuh, Bang? Karena sebesar itu kan. Sekarang kan sudah jadi balai latihan kerja. Tapi kita tidak melihat dari sisi produktivitas kan. Nah, apakah itu betul-betul menjadi pusat latihan kerja atau enggak? Tapi yang jelas bangunan itu adalah bangunan pemerintah yang saya kira juga tidak berguna dengan semestinya. Iya, benar. Kan seperti itu. Ketika berbicara para bupati-bupati sebelumnya ini, apakah tidak ada sinkronitas terhadap bupati sebelumnya? Misalnya dulu Bupati A, ketika Bupati B programnya berbeda, tinggalkan. Ada nggak seperti itu, Bang? Dari kalau kita di DPRD dulu ya, di DPRD Kabupaten berupaya mensinkronkan RPJMD, RPJM Bupati sebelumnya dengan Bupati yang sekarang. Dan kita berupaya penuh lah. Cuman ya itu tadi, problemnya DPR ini kan punya kepentingan sendiri. Apalagi kalau sudah urusannya menjelang pemilu, kita butuh pembelaan dari konstituen, ya kan? Akhirnya hal-hal yang di luar ketentuan RPJMD itu yang sudah disepakati bisa saja masuk di tengah jalan tuh. Yang kalau dulu kan bisa, kalau sekarang mungkin agak susah ya. Ya mudah-mudahan di era sekarang dengan sistem yang lebih ketat, lebih akuntabel dari sisi masuknya program ini bisa lebih diatur ya. Tapi ya balik-balik lagi butuh komitmen kuat daripada Pak Bupati kita, daripada kepala daerah kita untuk menjalankan kesepakatan dengan hati ya. Dengan hati itu yang saya maksud, bahwa APBD ini adalah APBD yang harusnya memang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat kita yang betul-betul priority gitu. Ya saya tidak mengatakan bahwa yang selama ini dibuat ini tidak prioritas. Banyak juga yang prioritas, tapi banyak juga yang saya melihat belum perlu. Tapi itu dilakukan juga demi sebuah ambisi. Tapi saat ini saya apresiasi luar biasa, Bang. Soalnya dari banjir ini, bupati-bupati sebelumnya kan juga banjir. Namun bupati saat ini lebih fokus terhadap gorong-gorong. Itu yang saya lihat, wah ini luar biasa ya. Memang dari bupati sini mungkin ada tanggung jawab moral karena memang orang Tungkal asli dan tahu permasalahan, sehingga Pak Bupati turun terus konsen terhadap. Kita harapkan beliau tetap
punya gaya dan ritme seperti itu, punya hati nurani yang betul-betul memang ingin mengarahkan potensi keuangan kita ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat kita. Termasuk di dalamnya adalah membangun wilayah pasar ya. Yang selanjutnya ya pasar kita. Coba tengok semrawut. Kenapa semrawut? Terus tidak estetik, tidak tidak menggambarkan sebuah kegiatan ekonomi yang menjanjikan masa depan gitu. Pasar itu kan gitu. Iya. Yang jualan itu ya memang orang tidak diatur sebagaimana mestinya oleh pemerintah. Parit 1 itu sebagai pasar dadakan lebih populer daripada pasar Parit 1 yang dibikin oleh pemerintah. Benar. Pertanyaannya kenapa? Pertanyaannya kenapa coba? Bingung juga saya yang jawabnya ini, Bang. Kalau menurut pikiran saya, karena desain pasarnya yang keliru. Nah, pas. Desain pasar untuk masyarakat kadang-kadang begini, pembangunan ini tidak bisa mungkin berdasarkan ide daripada pemerintah yang pakemnya pasar itu bangunan, lapak gitu kan, gedung gitu. Coba keluar dari mindset itu coba. Kalau saya menyarankan pemerintah daerah keluar dari mindset itu. Iya. Itu kan cukup luas pasar Parit 1. Apa yang menyebabkan itu tidak laku? Pertama, masyarakat kita kan merasa ribet. Benar. Masuk ke lapak-lapak pasar sempit tuh ribet. Kita punya pasar yang lokasinya masih bisa diatur cukup luas. Ya mungkin yang bisa kita desain yang bernama pasar publik di Kota Kuala Tungkal nih, ya sebuah lapangan luas, jadi di pinggir-pinggir saja, pinggir-pinggir lapangan itu, lapak-lapaknya itu, sehingga motor kan sambil bisa belanja. Nggak perlu dibikin gedung tinggi. Kan pada masalahnya apa? Mereka tidak mau masuk ke gedung. Yang di belakang merasa tidak laku, kan? Benar. Yang di depan, akhirnya mereka pada berebut yang di depan. Nah, sudah. Kalau menurut saya pasar ini kita desain semuanya ada di depan. Kalau ada lapangan atau tanah lapang yang bentuknya kotak, di pinggiran aja tuh kita bangun lapak. Lapak sebelah sini sayur, lapak sebelah sini ikan, lapak sebelah sini baju, ini makanan, gitu. Jadi masyarakat dibikinkan jalan aja tuh di sepanjang pinggiran tuh. Kalau mau belanja tinggal. Mungkin maunya begitu. Iya, mungkin. Makanya keluar dari mainstream. Pasar dengan bangunan pasar Tanggoraju Hilir, gedung seperti itu ya. Terbengkalai yang di atas. Itu terbengkalai. Pasar Kuate. Nah, terus pasar Parit 1. Ternyata saya melihat pasar dengan gedung untuk di Jambi nih ya, kalau di Jakarta mungkin karena sudah maju. Tapi tetap saja melimpah ke jalan-jalan juga ya. Yang namanya pasar dengan gedung itu banyak tidak efektif saya melihat. Karena kecenderungannya masyarakat itu ya itu tadi. Pembeli yang dikejar. Bukan, belinya itu kepengennya mudah, praktis. Tidak turun dari motor gitu kan. Sambil naik motor sambil belanja. Kita sendiri kan begitu, lebih nyaman begitu. Mungkin sebaiknya pemerintah daerah ini ketika membangun pasar harus mengundang para pedagang. Ya itu tadi. Yang Nggak begitu. Ketemu. Desain pasarnya tuh jangan yang seperti itu. Ya. Desain pasar tuh yang sederhana saja. Yang seperti saya katakan tadi, tanah lapang, dibangun lapak lah di pinggir-pinggir, terserah mau permanen atau sebenarnya modern atau apa. Tapi desain pasarnya bukan gedung, di dalamnya tuh lapak. Ya. Udah tanah lapang, dibikin jalan, jalur ini supaya motor bisa lewat juga. Biarlah lalu lalang begitu. Kalau ada tempat parkir, itu tempat parkirnya truk-truk besar atau mobil-mobil besar gitu. Di masyarakat bisa sambil naik motor sambil belanja tuh. Karena yang terjadi gitu tuh. Kenapa pasar Parit 1, pasar Tanggoraju Hilir? Coba lihat. Orang belanja tuh kan tak mau melepaskan motornya tuh. Tak mau lepas dari sepedanya. Parkir Makanya motor bayar.
kita ikuti apa namanya gaya masyarakat itu dengan desain pasar yang masa kini, yang memang diinginkan masyarakat. Karena ternyata desain pasar masa kini itu tidak diinginkan oleh masyarakat kita, bahkan oleh pedagang kita. Tidak, benar. Kan nganggur itu. Iya. Enggak. Berarti kita mengimbangi aja Bang ya, terhadap pasar-pasar yang berkembang ini, diimbangi, diinovasi yang sebagaimana bisa tertib. Jadi gitu. mengikuti gaya masyarakat. Oh, gitu, ikuti aja gaya masyarakat. Benar juga. Kita imbangi lamanya yang kita coba ikuti apa yang gaya masyarakat mau itu. Coba. Benar. Karena kan masih itu bisa diatur itu. Bisa diatur. Masih bisa diatur. Yang terpenting jangan lagi deh berjualan di parit satu yang itu bukan peruntukannya pasar, supaya tidak kumuh gitu loh. Ya kan? Kalau sekarang kan kumuh tuh. Kumuh. Tapi kan kalau kita belanja kan lebih nyaman di situ. Persoalannya kenapa? Naik motor nggak perlu turun dari motor kan? Dan masyarakat ini Bang tidak semua berpikir ke arah sana. Lah ya, makanya itu pasarnya itu yang desainnya kita rubah nyaman. Yes, bisa seperti pasar satu itu. Letakkan aja di lapangan itu, kasih jalan kalau mau ke pasar tak perlu turun dari motor ya kan begitu. Transaksi di atas motor lah sambil lewat. Barangkali itu yang diinginkan oleh masyarakat kita, ya udah ikuti karena itu memungkinkan. Memungkinkan dengan hal yang seperti itu menurut saya, ya kan? Dan itu tidak perlu apa namanya biaya yang mahal. Ya kan itu persoalan berat beberapa ya. Benar. Nah, kota yang kedua adalah problem sosial. Betul lah? Benar. Karena di sini ya, orang berkumpul kan banyak. Kalau orang berkumpul banyak itu problem sosial pasti banyak. Ekonominya dengan wilayah yang sempit begini pasti persaingannya tinggi, kan begitu. Yang memang punya akar kehidupan ekonomi yang kuat, dia bisalah bisa lebih menata kehidupan. Tetapi yang tidak punya sumber pendapatan yang pasti, itu pasti akan menimbulkan gejolak-gejolak sosial. Fenomenanya adalah, ini kita buka-buka aja, fenomenanya adalah yang mengaku sebagai LSM itu banyak. Ya. Padahal LSM itu adalah sebuah organ kemasyarakatan yang baik sebenarnya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Konotasinya negatif. Saya tidak katakan semua PES atau LSM ngaco, bukan, ini nanti marah pula. Tapi yang kita tangkap adalah fenomena sosialnya seperti itu. Ya, fenomena sosialnya negatif arahnya. Negatif. Ini terjadi semata-mata karena persoalan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak, kan? Maka ini juga yang harus diselesaikan oleh pemerintah hari ini. Kan gitu. Benar. Itu ada dibuat Bank Tanggorajo. Bank Tanggorajo itu dibuat untuk menjadi tangan pemerintah. Pertama untuk legal bisnis. Ya kan? Pemerintah secara langsung kan nggak boleh bisnis. Enggak. Makanya dibuatlah perusahaan dagang bersama yang ini menjadi urusan independen pihak ketiga, tapi pemerintah boleh hadir di situ. Fungsikan itu dengan baik. Pak Bupati bisa berkreasi mengatasi persoalan sosial ke masyarakat lewat itu, menurut saya, ya kan? Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Titip program, suruh mereka membuat program yang produk yang menjadi berpihak kepada masyarakat. Pemerintah saya yakin daripada mohon maaf sekarang. Semua orientasinya adalah proyek pemerintah. Kantor pemerintah tuh penuh tuh. Coba lihat beranda Facebook kita itu. Iya. Isinya adalah maki-maki. Kenapa? Karena tidak dapat proyek. DPR pokirnya makan sendiri. Kerjakan sendiri, tangkap itu kan begitu ya. Iya, Bang. Sekarang ini, Bang, fenomena masyarakat saat ini mereka cenderung selalu menyalahkan pemerintah. Ya mungkin saja ya DPR
tidak saya katakan semuanya benar. Bisa saja, saya pun bisa saja salah. Kan? Kita hidup ini kan di ruang-ruang berlumpur berdebu kan. Tapi yang saya maksud hiruk pikuk ke arah sana ini apa yang terjadi sebenarnya? Ya. Karena mereka tidak merasa tidak terlayani ya, tidak merasa tercukupi, tidak merasa mendapatkan kesempatan untuk punya kegiatan ekonomi yang bisa memenuhi kehidupannya, kehidupan keluarganya. Maka pemerintah bisa hadir lewat Bank Tanggorajo, misalnya, lewat Dinas Koperasi UKM. Nah, caranya bagaimana? Gelontorkan saja dana untuk modal ya. Taruhlah lewat KUB. Kita kan banyak KUB, ya. Kegiatan usaha bersama. Coba hitung berapa yang hiruk pikuk nih di kota ini misal ya kan. Iya. Angkanya misal mencapai 300 orang misalnya. Yang suka hiruk pikuk. Misal ya kan. Nanti kan hitung-hitungannya bisa naik bisa turun berdasarkan kebutuhan. 300 kalau dikasih modal 20 juta misal ya dari Bank Tanggorajo. Terus diberikan pelatihan secara khusus di dinas apa namanya? Taruhlah di dinas terkait perdagangan koperasi misalnya. Untuk usaha-usaha tertentu atau di dinas tenaga kerja terserah di mana. Sekeluar dari pelatihan-pelatihan di dinas mereka di maintenance dengan modal yang diberikan oleh pemerintah, saya yakin paling tidak sedikit banyak bisa mengatasi persoalan keekonomian mereka. Beri mereka pinjaman lunak, tapi dikawal, dikontrol gitu. Itulah fungsinya dinas. Bukan semata-mata bikin program yang sama dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya lagi sama lagi. Lah, saya ini sudah 15 tahun dulu jadi DPRD. Saya lihat apa kegiatan dinas. Sama kegiatan tahun kemarin inilah, kegiatan berikutnya ini juga. Yang saya tangkap dari apa yang Abang paparkan tadi, kepala dinas ini harus mampu berinovasi terus-menerus dari gagasan bupati dan mereka terdepan. Begini, seorang pejabat di tingkat SKPD, mereka kan ya balik-balik itu harus memahami kebutuhan di wilayah yang dia kerjakan. Saya tidak anti dengan orang-orang yang datang dari luar Kuala Tunggal. Terserah mau dari Papua, dari Merauke sana, mau dari NTB, ya kan, mau dari Padang, datang ke sini. Tapi mereka harus paham. Kan bisa dipahami nih apa yang terjadi di kota Kuala Tunggal ini apa. Yang terjadi di Tanjung Jabung Barat ini apa. Lalu itu yang diaplikasikan menjadi kebijakan. Nah, maka saya katakan tadi, untuk mengatasi problem sosial kita, yang pertama tadi adalah soal bagaimana hiruk pikuk kota ini orang berebut proyek pemerintah semua kan. Iya, benar. Karena merasa mereka tidak mendapat kesempatan. Lalu tuduhannya kan macam-macam. Bisa ke DPR makan sendiri, bisa Pak ini Pak Apri ini, ini Pak Upati ini. Ya semuanya bisa saja celometan, enggak keruan begitu gitu. Ya karena mereka memang tidak, ya satu sisi tidak bisa disalahkan karena mungkin saja mereka merasa tidak mendapat kesempatan. Maka beri mereka kesempatan berusaha dengan cara yang legal. Kalau mau jadi pengusaha, bimbing mereka menjadi pengusaha yang sebenar-benarnya. Ya kan? Yang lebih tepat lagi, kegiatan-kegiatan UMKM kita bisa diarahkan ke arah mereka. Benar. Ya kan? Titip uang tuh ke Bank Tanggorajo tuh. Cuma individu ini mau seperti itu, apa mau dapat proyek dan langsung kaya gitu kan, beda lagi manusianya nih Bang. Kenyataannya begini yang saya lihat, kan saya sering ngobrol loh. Dapat proyek. Dapat Pak. 1/4 itu. 1/4. Berapa dapat ya? Satu orang kadang dapat 4 juta, 5 juta. Daripada seperti itu, kan lebih bagus diberikan pinjaman lunak oleh pemerintah, tapi dikontrol ya, dikawal. Terus beri mereka keterampilan. Kalau ternyata tidak berhasil juga, itu memang dasar orangnya kan lain lah ya kan gitu. Tapi saya yakin kalau ini mereka di maintenance dengan baik, paling saya yakin biayanya lebih rendah daripada memberikan mereka paket-paket pekerjaan lunak yang sama sekali sebenarnya
itu malah membebani apa namanya APBD kita. Terserah aja. Jadi kita kan tentu berharap kepala daerah ini tidak dicemooh gara-gara masyarakatnya pengen punya kehidupan ekonomi yang layak, tapi dia tidak punya kesempatan. Nah, iya. Maka peran kepala daerah, peran SKPD, peran DPRD adalah memberi mereka kesempatan. Maka yang saya katakan ini adalah dalam rangka memberikan mereka kesempatan. Nah, kesempatannya adalah uang daerah itu kan milik masyarakat. Benar. Tapi kan tidak bisa dibagi-bagi. Bisa. Nggak cukup juga. Salah kita. Yang bagi-bagi datang ke Pak Jaksa. Kan begitu. Beri mereka cara yang legal. Cara yang legal bagaimana? Titip ini anggaran kepada Bank Tanggorajo yang sudah terlanjur kita ciptakan. Bank Tanggorajo itu pemalas, saya katakan seperti itu. Kenapa, Bang? Lah, berapa banyak coba modal pemerintah di sini? Iya. 42 miliar lebih gitu. Dengan gedung ya. 42 miliar lebih. Coba berapa dividennya per tahun? Semiliar aja. Semiliar lebih, 1.200.000. Jadi modal yang ada itu hanya dividen yang ada itu hanya cukup untuk membayar kegiatan mereka aja. Artinya sejumlah karyawan yang ada di Bank Tanggorajo itulah yang disejahterakan oleh uang APBD yang sebesar 42 M itu. Ya. Makanya Bank Tanggorajo tuh harus dituntut punya produk yang bisa membantu pemerintah daerah untuk mengurus warga ini, selain mereka juga mendapatkan profit. Iya, nangkap dari ya, Bang? kegiatannya berusahanya, kan kayak gitu. Iya, seyogianya seperti itu. Ini kan tidak. Mereka hanya bekerja ngambil apa namanya, pinjaman, punya honorer, punya PPP. Kan seperti itu aja. Iya, benar. Itu namanya pemalas, tidak punya blueprint usaha tuh. Kan nggak punya. Baru terpikir, Bang, ya. Mungkin masyarakat mereka tuh diciptakan untuk menjadi kapal dagangnya pemerintah, memberikan dividen, bantu rakyat. Kalau tidak bisa berikan keuntungan, bantu secara program. Kan kayak gitu. Makanya mereka tuh semestinya, kan dari dulu saya teriak-teriakkan itu, tapi nggak juga bergerak. Ya itulah susahnya DPR, nggak bisa eksekusi. Cuma modal suara. Kita ngomong-ngomong aja dari dulu begini aja kan begitu. Didengerin mungkin dengerin, tapi lupa sampai rumahnya kan kayak gitu. Ini yang kita harap, ayolah ke depan semuanya, kan kita ini dititipi amanat oleh masyarakat. Selagi masih bisa dikerjakan, ayolah kita kerjakan. Coba buat plan bisnis dari yang saya katakan tadi. Saya yakin modal pemerintah itu tidak sulit ya kalau mereka plan bisnisnya benar. Berapa banyak UMKM kita kan bisa dimodalin 5 juta, 10 juta ya kan, supaya mereka hidup. Tapi ini juga harus terpadu dengan kegiatan dinas yang lain. Iya, terintegrasi. Misal dinas perdagangan misalnya, perkebunan, dinas pariwisata. Loh, itu penting. Dinas pariwisata tuh jangan mikirin wisata alam yang mau dipaksakan ada di tuh, kalau enggak kena. Ya kan? Kota Kuala Tungkal ya kita ya indah menurut kita, tapi kan tidak seindah beberapa daerah yang memang dikaruniakan Allah menjadi satu tempat yang estetik secara alamiah itu. Dinas pariwisata kita itu harus bekerja kalau sinkron dengan apa yang kita katakan tadi, membuat wisata-wisata buatan. Momentumnya ada, misal momentumnya adalah ulang tahun daerah. Coba buat festival jajanan pasar Kuala Tungkal atau Tanjung Jabung Barat misalnya. Festival makan Tanjung Barat kan festival arakan sahur. Itu bagus. Buat lagi festival jajanan makanan Tanjung Barat. Wisata itu kalau kita ini kan wisata buatan yang bisa kita
galakkan ya. Salah satunya adalah wisata kuliner. Anda bayangkan misalnya kalau kita sedang ulang tahun Tanja Barat, dalam momen itu misalnya kita buat lomba masakan tradisional Tanjung Jabung Barat, misalnya kue wadai misalnya, gitu. Yang menang dikasih lapak, yang menang dikasih modal usaha. Nah, berapa puluh orang yang menang misalnya, itu dibina di bawah dinas Perdagangan. Ini kan nggak pernah dibuat gitu. Bisa kan? Bisa mestinya. Seharusnya memang kepala dinas ini mampu berinovasi dari setiap inovasi itu hanya sebatas kata-kata, tidak menjadi eksekusi. Outputnya itu harus dirasakan masyarakat. Dari anggaran berapa miliar per tahun di dinas itu kan seharusnya hal-hal kecil begini tidak tercipta. Yang terjadi apa coba? Dinas Perdagangan itu setiap tahun operasi pasar. Nilainya berapa? Hanya 2 miliar saja. Yang mau diintervensi pasarnya perputarannya berapa juga? Setanjung Jabung Barat ini, misal mau intervensi harga cabai misalnya. Perputaran cabai itu sehari 16 miliar misalnya. Yang diintervensi 2 miliar. Nah, itu saya tahu. Tapi ini program pusat, Pak, itulah terjadi. Ada program yang tidak yang sia-sia. Minyak goreng mahal, operasi pasar minyak goreng, bagi-bagi tuh di gedung runtuh. Perputaran minyak goreng setanjung Jabung Barat ini berapa? Sehari? Iya, miliaran, ratusan, belasan M lah paling, puluhan M lah paling tidak. Iya. Sementara biaya untuk intervensinya cuma 1,5 miliar. Nggak melawan. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, tapi dilaksanakan juga tuh oleh pemerintah kita. Ya udahlah, makanya judulnya itu, saya sering ngomong, judulnya itu jangan operasi pasar, bakti sosial aja. Nah, kan gitu. Iya, nggak operasi pasar, nggak ngefek, nggak melawan. Orang David lawan Goliat itu kalau di film itu. Saya memang anak muda yang baru melek lah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ini, dan saya baru sadar dari apa Abang sampaikan tadi terhadap peran sentral kepala dinas, BUMD sebagai yang bisa menunjang Tanjung Jawa Barat yang lebih baik ke depan. Memang terkesan di sana, apa saya tidak dapat informasi. Misalnya dinas pertanian itu berapa nyumbangkan bantuan petani, tempatnya di situasi yang tepat, ya Bang ya. Peternakan ada nggak mulai menyalurkan bebek, sapi seperti kemarin, dan perikanan, dan dinas perdagangan. Inovasi itu apakah saya pribadi kurang dapat informasi? Apakah semua hanya sesuai dengan dinas asal ada dinas, dan outputnya di masyarakat ini kan kurang terasa, dan saya baru berpikir benar ya Abang sampaikan tadi. Ya bisa saja kalau tuduhan kita dipandang kejam ya. Ya mereka nggak. Dan mudah-mudahan ke depan kepala OPD ini merepresentasikan tapi begini, saya ngomong begini untuk mensupport ya, bukan untuk men-take down mereka, Bu. Tapi yang berinovasi, saya ingin mensupport saja sebenarnya. Karena sayang, kita ini APBD kita lumayan gede, seprovinsi Jambi. Bahkan paling besar sekarang ya, dengan 2 triliun lebih ya. Artinya ayolah coba ini dimanfaatkan dengan bupati yang cukup care seperti sekarang ini ya kan, yang saya melihat concernnya untuk masyarakat kita lumayan bagus. Nah ini cobalah dinas juga punya punya semangat untuk membuat program-program yang sinkron mengarah ke arah sana. Nah, makanya berbalik cerita tadi, inovasi daerah tadi ya yang bisa ikut menyelesaikan problem masyarakat kota ini. Itu tadi, festival itu penting. Festival kayak di Banyuwangi itu ada setahun itu 99 festival. Ya udahlah, jangan terlalu muluk-muluk begitu. Maksud saya, festival ini adalah satu kegiatan ekonomi masyarakat yang bisa ikut mendorong
keekonomian masyarakat kita. Kan tadi rentetannya banyak tuh. Dari apa namanya KUB ya. Nah, perbanyak aja KUB. Satu kelompok RT itu yang merasa masyarakatnya mau berusaha, ya kan, gabungkan di dalam KUB. Kota terutama masyarakat kota ya. Karena mereka kan kecenderungannya tidak punya lahan. Kalaupun punya lahan kan beberapa orang aja. Iya. Ada yang memang kaya punya lahan dari kampung tinggal di kota tuh ada. Ada memang. Banyak juga begitu. Tapi yang benar-benar tidak punya kegiatan ekonomi yang saya maksud, yang kita gabungkan di dalam KUB itu, Pak RT-nya, Pak Lurah-Lurahnya, camatnya pasti tahu tuh warga-warga yang memang taraf kehidupannya sulit seperti itu. Sulitnya bukan karena malas, karena lapangan berusaha itu memang jarang misalnya. Tetapi peluangnya, potensinya tetap ada. Modalnya yang tidak ada misalnya. Nah, itu yang kita gabungkan di dalam KUB ini. Nah, KUB ini kita berikan biaya dari APBD. Tetapi ini tidak gratis, mereka harus kembalikan. Ini dikelola oleh Bank Tanggorajo, biar mereka punya kerja. Jangan cari untung dari PNS, ya kan? Iya, benar. Itu setuju saya itu, Bang. Luar biasa. Sekarang males aja mereka itu. Dividen 1M, habis itu diminta lagi untuk kegiatan usaha mereka lagi. Ya ngapain? 42 miliar hanya untuk mensejahterakan orang satu kantor itu saja. Sedih. Kan sayang. Kan? Tapi yang kena tempelengin terus lah DPRD. Wah, ini saya mau menyampaikan ke Abang nih. Saya kan punya Kepala Dinas Kasat Satpol PP ini karena orang Tunggal asli, Bang. Beban moral beliau itu tinggi, memang membangun inovasi. Ada call center, anggotanya memang sigap, memang dikontrol, dan beban moral dia sebagai Kepala Kasat Satpol PP itu, dia menganggap saya adalah warga Tanjung Jabung Barat dan bertanggung jawab atas apa jabatan saya. Memang saya kagum juga dengan Kasat PP itu adalah pengawal daripada kebijakan pemerintah, ya kan? Ya kadang-kadang kita agak sedih juga di Tunggal nih. Banyak fasilitas publik yang rusak, tidak karu-karuan. Bahkan saya sering bergurau sama istri saya kalau lewat Jalan Patunas. Dulu banyak bola-bola batu di situ. Kuat sekali orang Tunggal. Bola batu pun ditendang. Secah juga. Ini mungkin SDM kita, Bang. Lu seingat saya, apa tadi? Biarlah, Bang, nggak apa-apa. Nah, ini sekilas info iklan nih. Sana masuk dalam sama. Nah. Ya. Dulu seingat saya banyak tong-tong sampah. Dari batu, sumbangan dari beberapa perusahaan. Habis kan? Banyak hal lah. Makanya kadang-kadang orang parkir sembarangan ya di atas jembatan. Kalau rubuh kan sayang. Banyak hal lah. Jadi memang peran Pol PP itu penting ya untuk menjaga ketertiban di kota, menjadi penegak daripada peraturan daerah. Dan yang terpenting tentu ketika menangani problem sosial itu dengan pendekatan yang humanis supaya tidak terjadi gesekan dengan masyarakat kita ya. Gitu. Oke. Kesimpulan, Bang. Ya, kesimpulannya tetap saja bagi saya Tanjung Jabung Barat ini harus dibangun dengan kecintaan, dengan hati yang tulus, dengan rasa, ya kan? Karena kita membangun ini pakai uang masyarakat, dan uang masyarakat ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan yang menguntungkan masyarakat kita juga. Iya. Dan tentulah kita berharap pembangunan itu memang betul-betul prioritas ya. Yang penting, yang memang yang utama dan penting yang kita harus kerjakan tepat kan begitu. Suaranya masuk tuh. Luar biasa kawan-kawan. Saya baru dapat pengetahuan nih kawan-kawan. Benar sekali kata Abang kita ini.
mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Abang Ja'far, ide gagasan mungkin bisa disaring lagi Bang, yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan ke depan Tanjung Jawa Barat khususnya Kota Portungkal menjadi kota yang sama-sama kita banggakan, bersih, masyarakatnya menjaga lingkungan dan cukup secara ekonomi Bang ya. Ya. Kalau masyarakatnya ekonominya bagus, pasti kotanya harmonis. Nah, mudah-mudahan seperti itu kan ya. Karena harus sudah maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Iya, Bang.